Porang, atau dikenal sebagai Amorphophilus konjac, telah menjadi bagian integral dari tradisi pangan Jepang selama berabad-abad. Tanaman ini adalah bahan utama untuk memproduksi konjac, makanan sehat kaya serat yang dikenal sebagai makanan super di Jepang. Sejak era Edo, konjac digunakan dalam berbagai masakan tradisional karena rendah kalori dan kaya manfaat kesehatan. Namun, seiring meningkatnya permintaan domestik, Jepang tidak lagi hanya mengandalkan porang dari dalam negeri. Negara ini kini mengimpor sebagian besar bahan mentah dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Proses pertanian porang untuk konjac tidak hanya mencerminkan inovasi teknologi modern, tetapi juga penghormatan terhadap tradisi agrikultur yang telah bertahan lama. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian porang di Jepang. Budidaya porang dimulai dari pemilihan umbi kecil atau bulbil yang akan digunakan sebagai bibit. Setelah tanah diolah dengan teknik modern untuk memastikan aerasi dan drainase optimal, bibit porang langsung ditanam di ladang. Penanaman dilakukan pada awal musim panas sekitar Mei hingga Juni, ketika suhu tanah mencapai kondisi ideal. Bibit ditanam dengan jarak sekitar 30 cm untuk memberikan ruang tumbuh yang cukup. Sementara itu, pupuk organik seperti kompos digunakan untuk menjaga kandungan nutrisi tanah tetap seimbang. Proses ini memastikan bahwa tanaman porang memiliki lingkungan yang ideal untuk tumbuh dengan baik. Perawatan tanaman porang memerlukan perhatian yang konsisten. Proses ini mencakup penyiangan gulma, pemberian pupuk tambahan, dan pengolahan naungan. Selain itu, penggunaan jaring peneduh membantu melindungi tanaman dari sinar matahari berlebih yang dapat merusak daun porang. Proses perawatan ini berlangsung selama 5 hingga 6 bulan hingga tanaman mencapai tahap matang. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan air, petani porang di sini biasanya menggunakan sistem irigasi tetes yang digunakan untuk memberikan air secara efisien. Metode ini memastikan setiap tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat tanpa pemborosan. Musim panas di Jepang seringkali disertai hujan deras, sehingga sistem drainase juga diatur untuk mencegah genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan umbi. Pengairan dilakukan secara berkala terutama pada tahap awal pertumbuhan. Tanaman porang cukup rentan terhadap berbagai penyakit seperti busuk umbi dan serangan hama. Di Jepang, pendekatan biologis dan teknologi diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Mikroorganisme yang menguntungkan sering ditambahkan ke tanah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit. Selain itu, penyemprotan pestisida organik sering diaplikasikan dengan traktor sprayer yang berjalan membelah ladang. Proses pengawasan ini dilakukan sepanjang siklus pertumbuhan tanaman porang. Setelah tanaman porang berumur 8 hingga 10 bulan masa tanam, porang biasanya sudah dapat dipanen. Proses pemanenan ini dilakukan sekitar bulan Januari hingga Februari. Proses panen dilakukan secara hati-hati untuk memastikan umbi tetap utuh. Mesin pemanen modern digunakan untuk menggali umbi tanpa merusak struktur tanah.
Ada banyak jenis mesin yang digunakan dan cukup bervariasi dalam proses pemanenan umbi porang di Jepang. Mulai dari mesin otomatis skala besar hingga alat semi otomatis yang lebih fleksibel untuk area dengan topografi yang sulit. Beberapa mesin dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi keberadaan umbi di bawah tanah, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerusakan pada umbi. Setelah digali, umbi porang dikumpulkan dan dibersihkan secara mekanis untuk menghilangkan sisa tanah. Berikutnya, umbi porang yang sampai di pabrik ini kemudian akan dibersihkan kembali untuk menghilangkan kotoran. Setelah bersih, porang ini akan melewati mesin yang akan menghaluskan porang menjadi pasta halus. Pasta ini melalui proses penyaringan untuk memisahkan serat kasar, lalu dicampur dengan air dan larutan alkali untuk membentuk adonan. Setelah adonan didiamkan untuk mengeras, ia dipotong menjadi berbagai bentuk seperti blok, lembaran, atau bentuk mie, tergantung pada kebutuhan pasar. Produk konjak yang telah jadi kemudian dikemas secara higienis dan siap untuk didistribusikan ke pasar domestik maupun internasional. Proses ini menunjukkan bagaimana inovasi dan teknologi modern mendukung tradisi panjang produksi konjak di Jepang.